khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab marhabi tafsir Nawawi Imam Nawawi al-Jawi al-Bandani wa li kulli niyatin salihah ziyadatin fi syaraf sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in syaikhillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshil makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Minimal dengar ngaji Al-Qur'annya. Satu huruf satu kebaikan. Yang baca sama yang dengar sama aja. Tapi tidak sama baca dengar. Iya toh sama sama itu tidak seperti sama pahalanya tapi beda rasa. Ya diterima. Kalau ingin sama dibaca. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Mari. Wa hadhil alamatus sittatu. 6 alamat yang 6 ayat di awal surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, matahari digulung. Wa idzan nujum kadarat, bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibal suyirat, gunung dihancurkan. Wa idzal aisyaru uttilat, unta-unta yang bunting ditinggal lari tunggang langgang. Wa idzal wuhusyu husyirat, binatang-binatang liar dikumpulkan. Itu dimintai pertanggungjawaban. Wa idzal biharu sujirat, ketika lautan bergejolak karena panas. Itu ada 6 ciri menjelang akhir dunia, menjelang ditiupnya sangkakala atau pas ditiupnya sangkakala, pas pokok akhir dunia. Ini yang membedakan.
Kemudian wahadihil alamat as-sittatu yumkinu wuquha fi awal zaman tahrim dunia. Terjadinya pada awal zaman kehancuran dunia, dibatasi. Itu disebut awal hancur. Sebagian ulama menyebut itu belum disebut sebagai kiamat, tapi awal. Gitu. Disebut sebagai kiamat tapi belum hari akhir. Nah, yang disebut hari akhir itu setelah sangkakala kedua ditiup. Jadi ya bedanya ya. Beda pertama adalah zaman ini dunia sampai ditiup sangkakala. Nanti ada jeda antara ditiup sangkakala pertama dengan ditiup sangkakala kedua menurut sebagian ulama sekitar 40 tahun. Saya nggak tahu wallahu a'lam apakah hitungan dunia atau akhirat. Karena kalau hitungan dunia ya 40 tahun biasa seperti kita. Kalau hitungan akhirat yudabbirul amra minas samai ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, itu hitungannya menjadi lain. Nah, udah usah dipikir 40 tahun baru ditiup sangkakala kedua. Ditiup sangkakala kedua mulailah disebut hari akhir. Ini yang menjadi patokan perbedaan ulama ketika menafsirkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa seperti la taziru waziratu wizra ukhra. Ayat ini menggambarkan bahwa dosa seseorang tidak bisa dipindah-pindahkan, pahala seseorang juga tidak bisa dipindah-pindahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku ya amalku, amalku ya amalku. Ini menurut sebagian ulama yang pro kita itu disebut pemberlakuannya adalah di hari akhir nanti, hari kiamat nanti, hari akhir. Yo besok, lewat kiamat, lewat hari akhir betul bahwa lana amaluna walakum amalukum didukung oleh beberapa ayat seperti yang surat Abasa wa Tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Dan ingatlah pada hari nanti semuanya akan berlarian, lumpuh, tidak ingat lagi bapak, tidak ingat lagi anak, tidak ingat lagi ibu, tidak ingat lagi saudara, ngurusi urusan masing-masing. Nah, sebelum berlakunya kiamat, pengiriman doa masih berlaku. Nah, menurut kita gitu. Jadi kita ngirim doa ke orang tua kita ngirim doa dari dalam kita ngirim pahala untuk mereka masih berlaku karena orang-orang yang meninggal sekarang belum masuk di hari kiamat, masih di alam penantian, alam barzakh. Jadi belum masuk ke situ, belum berlaku la taziru waziratun wizra ukhra, belum berlaku lana amalna walakum a'malukum. Gitu, belum berlaku. Masih berlaku. Ingat, saya contohkan almarhum Wak Ma'il, ya, itu jadi pelajaran. Almarhum Wak Ma'il tidak punya sanak, tidak punya saudara, hidup sendirian. Tapi kenapa kita nolong? Ya karena kenal kita baik, kita tiap hari makan ojek, saling bersahutan kalau ada acara jadi tukang parkir, kan gitu kan? Anda saling sudah merasa tidak berlaku lana amalna walakum amalukum, bukan saudaraku saudara, tidak. Di sini berlaku itu, walaupun sudah meninggal, tapi belum kiamat, masih belum berlaku yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Masih aman saja, jangan khawatir gitu. Masih baik kirim doa, kita tentu kirimkan doa, mikirkan dan seterusnya. Itu contohnya begitu. Bahwa ada sekelompok saudara kita yang menganggap bahwa sudah putus, ya monggo, tapi kita yakinlah bahwa
Itu bedanya di situ. Terus menerangkan tentang hal itu. Itu ya. Nah, itu yang menurut kita memudahkan apa itu yang susah-susah. Itu. Wa amasittatul baqiyatu adapun 6 ciri yang berikutnya. Fa innaha mukhtassatun bil qiyamati, maka keenam tadi dikhususkan dengan hari kiamat. Jadi bukan hari dunia. Wa yama dzukira bi qouli ta'ala, apa yang dituturkan oleh firman Allah Ta'ala dan seterusnya. Apa itu? Wa idzan nufusu zuwijat. 6 ayat ini, 6 ciri berikutnya adalah menandakan tentang ciri-ciri kiamat. Wa idzan nufusu, dan ingatlah ketika roh-roh zuwijat dipertemukan. Besok roh-roh kita akan dipertemukan. Dipertemukan dengan siapa? Macam-macam tafsirannya. Airuddatil arwahu, dipertemukannya roh, dikembalikannya ila asadiha, ke jasadnya masing-masing. Tafsir yang pertama. Jadi maksud dipertemukan, ya dipertemukan dengan jasadnya masing-masing. Dan tidak akan tertukar, Pak. Roh saya yang kembali ke jasad saya. Kok tidak tertukar? Ada sinetron yang tertukar. Ada apa itu? Cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Sinetron apa? Tidak akan tertukar. Segitu banyaknya, berapa miliar roh kembali ke alamatnya masing-masing, ke jasadnya masing-masing. Wa qala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, zuwijati nufusul mu'minin, zuwijat dipertemukan nufusul mu'minin, rohnya orang-orang mukmin, bil huril lain, dengan bidadari. Tafsiran Ibnu Abbas. Wa qurinat nufusul kafirin bisyayatin, dipertemukan, dikumpulkan rohnya orang-orang kafir dengan setan. Itu menurut Ibnu Abbas. Besok dikumpulkan. Wa qala Az-Zujaj, Imam Zujaj berkata, quri'at nufusu bi a'maliha. Dipertemukan roh-roh tadi bi a'maliha, dengan amalnya masing-masing. Jadi tafsirannya begitu. Tapi ayatnya bunyinya wa idzan nufusu zuwijat, ketika roh-roh dipertemukan. Yang saya katakan tadi adalah tafsiran. Gitu. Tafsiran saja macam-macam, apalagi terjemahan. Atau terjemahan saja macam-macam, apalagi tafsiran. Jadi kalau ada Al-Quran, satu dengan yang lain beda terjemah, yang penting Qurannya masih sama, tidak usah ribut. Gitu ya, tidak usah ribut, biasa aja, namanya terjemahan. Ibu nak terjemahkan apa, saya nak terjemahkan apa, tidak apa-apa. Yang penting Al-Qurannya tetap sama. Maliki yaumiddin, baca pendek. Ada Maliki yaumiddin, baca panjang. Jadi tidak usah heran, biasa aja. Terjemahannya menjadi mungkin bisa beda, mungkin. Yang sering diributkan tentang Al-Maidah ayat 51. Gara-gara Ahok dulu jadi ribut. Ini Ahok aja jadi ribut, dia kan. Itu hanya faktor terjemahan. Menerjemahkan aulia. Makna aulia banyak. Satu, makna aulia kekasih. Yang kedua, makna aulia pengganti. Yang ketiga, makna aulia penguasa, wakil aulia. Yang ketiga, makna aulia teman setia. Jadi banyak, diganti terserah, ganti-ganti. Saya contohkan. Yang di ayat surat Al-Maidah dari dulu kita menerjemahkan apa itu? Penguasa. Jangan engkau memilih penguasa yang berasal dari Yahudi dan Nasrani. Kan gitu kan? Itu makna dulu. Warna heboh diganti menjadi teman setia. Ribu Al-Quran dipalsukan. Padahal yang diganti bukan Al-Qurannya, yang diganti artinya sesuai dengan pemahaman orang. Kalau aulia tidak boleh dimaknakan teman setia, maka
ada ayat yang susah, Sis, berkaitan dengan aulia. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayo, coba diartikan. Kalau artinya adalah penguasa, inna auliya Allahi, sesungguhnya aulia Allah, penguasa Allah. Ayo, berarti Allah ada penguasanya. La khaufun, maka tidak akan khawatir dia. Di dalam ayat ini maknanya bukan penguasa. Maknanya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Inna auliya, para wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun, cirinya dia tidak akan merasa khawatir dengan apapun dunia ini. Walahum yahzanun, dan tidak akan pernah sedih. Gitu, santai aja. Kalau ayatnya yang ditukar, nah itu pemalsuan Al-Quran. Makanya kesepakatan ulama tafsir seluruh dunia, alhamdulillah ini Pak Zaimah, dari dulu hingga sekarang sepakat bahwa Al-Quran tidak boleh dituliskan tanpa Arabnya. Kita nulis Al-Quran terjemahan saja, tidak boleh. Maka kalau ada teks yang artinya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat sekian, yang artinya ayat ini bukan Quran, bukan Quran. Itu semua sepakat ulama. Kalau mau menuliskan Al-Quran, ya tuliskanlah Arabnya, Al-Qurannya, baru terjemahkannya. Itu kenapa? Terjemah bisa berubah-ubah, terjemah bisa berbeda-beda. Sepanjang Al-Qurannya itu terjemahnya kalaupun salah, yang diganti terjemahannya. Gitu. Bagaimana caranya agar kita tidak tertipu oleh terjemahan? Harus ngerti nerjemahkan. Itu aja. Kalau nggak ngerti terjemahan, ya jangan banyak komentar. Sudah. Yang elak-elak saja. Itu konsepnya. Nah, apalagi tafsir. Ini tafsir ini saja. Wa idan nufusu zubijat, 3 tafsiran. Apa sih yang dipertemukan? Roh dengan jasad, 1. Yang kedua, roh dengan amal. Yang ketiga, roh dengan qurratul uyun, atau dengan khuril ain. Wa idzal nufus wa idzal maudatu, dan ingatlah ketika bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Su'ilat, dipertanyakan. Ini maknanya banyak nanti. Bi ai wa idzal banatu, dan ingatlah ketika bayi-bayi perempuan al-madfunatu yang dikuburkan hayatan pada waktu hidup. Su'ilat, dipertanyakan tabkitan, untuk mengalahkan liman dafanaha, bagi orang yang menguburkannya fil qabri, atau menanamnya fil qabri, di dalam kubur, wahia, sementara ia hayyatun, dalam kondisi hidup. Teh, kopi, rambut, barangan dulu aja. Kadang teh, kadang kopi. Payahku jalur sebenarnya. Ini payah, jalan sekarang. Saya kecil itu kalau ikut bapak saya ditanting, kecil, masih seumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau memang bapak, jangan minta yang nggak ada ya. Apa Pak Lauzi, minta yang nggak ada? Di lapangan minta, minta yang nggak ada. Mintalah yang ada, minta yang nggak ada. Pak, makanya disuruh bawa batu pikir, kantongin batu pikir. Nah, ini yang punya Pak Zaimah, kantongin batu pikir. Apa pelojo apa urusannya Pak Zaimah? Kok ya iya nih kantongin batu pikir, kok ya udah ya, sugesti. Apa nih? Bapak. Jadi ada
nanti yang dikuburkan hidup-hidup, bayi yang dikuburkan hidup-hidup, bayi perempuan zaman Umar bin Khattab dulu. Tapi ini bisa diterjemahkan bagi orang yang suka menggugurkan kandungan. Nah itu, orang yang menggugurkan kandungan dianggap sebagai membunuh janin-janin yang hidup dengan cara digugurkan hidup. Nanti akan dipertanyakan, Mas Ema, pelaku komentar pendosanya, bidanya kan cuma disuruh, disuruh mau. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'ala. Barang siapa yang memberi wasilah kebaikan maka dapat pahalanya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa memberi sarana keburukan falahu ithmuha wa ithmu man fa'ala. Ya dosanya tanggung. Kita dirikan karaoke-nya dibuat untuk maksiat. Tapi kan karaoke kehiburan saja. Tempat itu secara umum bisa digunakan untuk kehidupan. Beda kalau ada orang maksiat di masjid. Tetapi dia itu yang bangun masjid dosa enggak? Tidak. Kenapa? Karena masjid secara umum dibangun untuk kebaikan. Bahwa orangnya salah menempatkan, gitu. Tapi kalau sudah kita membangun diskotik, kok berharap di diskotik ada tahlilan ngaji Quran jauh, gitu. Karena memang secara umum kaidahnya diskotik itu ya perbuatan-perbuatannya kayak gitu. Secara umum, gitu. Bahwa ada diskotik yang dipakai untuk pengajian itu pengecualian. Makanya Gus Miftah ketika datang ke diskotik, ya tujuannya ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu. Ini sudah seharusnya aku masuk ke lubang lumpur, ingin menyelamatkan orang-orang yang di lubang lumpur. Wah ini ori. Tidak ada yang tinggal di situ. Kalau ini ada Pak Iqbal, ada. Alat gilingannya tidak ada, cabut pakai tangan, dimasak. Itu. Jadi ada pembunuhan yang dilegalkan. Ada pengguguran kandungan yang dilegalkan. Nah, tidak masuk dalam kategori ini. Ada pengguguran kandungan yang dilegalkan. La dharara wa la dirara hati. Kita harus mencatat kemadharatan kepada seseorang. Contoh, ada ibu mengandung, kondisinya pertanyaannya hanya dua. Kalau ibunya diselamatkan, maka bayinya mati. Kalau bayinya diselamatkan, ibunya yang mati. Maka dalam kondisi pilihan seperti ini, maka ibunya yang harus diselamatkan. Tapi jikalau itu juga tidak bisa, harus diputuskan bayinya yang dimatikan, maka matikan bayinya. Beda ya, menyelamatkan ibu dengan mematikan bayi. Kondisi terakhir itu mematikan bayi. Tapi kalau kondisi yang pertama masih lumayan, menyelamatkan ibu, kita upayakan diselamatkan, tapi yang menjadi prioritas ibunya. Bayinya lahirlah. Kalau hidup syukur ya hidup ya sudah. Itu, tapi ibunya yang jadi sentral. Tapi jikalau itu juga tidak bisa, ini harus digugurkan. Maka itu dilegalkan. Artinya memang dimatikan, digugurkan, diambil. Gitu. Waduh, nah ini yang amarahnya. Sudah banyak. Sudah Pak. Nah, yang lain. Itu. Jadi itu kondisinya seperti itu. Itu tidak masuk dalam kategori su'ilah. Bi'ayyi dzambin, dengan dosa apa? Kutilat ia dibunuh, aidiyah, bayi kecil tadi. Wadzalika, yang demikian itu ka'an kilal
kepada bayi-bayi kecil yang terbunuh tadi. Annal qatla sesungguhnya kematian atau pembunuhan la yajuzu illa lidzambin adzim, tidak boleh illa lidzambin adzim kecuali karena alasan dosa yang besar. Jadi kita tidak boleh membunuh sembarangan. Fama dzambuki, maka apa dosamu? Ayyatuhal banatu, wahai anak-anak perempuan. Fakana jawabuha, maka jawabnya adalah anni kutiltu bi ghairi dzambin, saya dibunuh tanpa dosa. Besok fayaftadihul qatilu, maka jadi terbukalah aib pembunuh tadi. Wa quri'a kutilti bi kasrin ta'il mukhatabati ma'a qiraati su'ilan, dibaca juga kutilti bi kasrin ta'il mukhatabati ma'a qiraati su'ilat, disertai pembacaan su'ilat di qiraatil jumhur sebagaimana qiraah jumhur. Wa quri'a sa'alat, dibaca juga sa'alat bil bina'i lil fa'il, bil bina'i dengan bina' lil fa'ili, marang fa'il ay khasamat, mengalahani abaha bapak-bapak banat tadi. Au sa'alat Allah Ta'ala, atau al-banat bertanya kepada Allah Ta'ala. Wa hadhil qira'atu, qiraah ini ma'a qiraati kutiltu bidhammit ta'i, disertai pembacaan kutiltu bidhammit ta'i dengan dhammah ta' lil mutakallim wa bisukuniha, dan dengan sukunnya ta ala ta'nis atas ta'nis atas ta'nis. Jadi pembacaannya ada 3 macam. Apa ini? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, yang pertama. Lat sama. Wa idzal, oh bukan itu Pak. Belum. Walah. Begitu ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bacaan yang pertama. Itu jumhur. Bacaan yang kedua, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilti. Nah, itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, wa idzal mau'udatu sa'alat bi ayyi dzambin qutiltu. Nah, itu bacaan yang ketiga. Atau wa idzal mau'udatu sa'alat bi ayyi dzambin qutilat. Bacaannya kan? Ya, gitu. Jadi ada 3 bacaan. Itu qiraah sab. Nah, tapi yang ketiga syad. Fal qiraatu asyadatu tsalatsa. Qiraah yang syad adalah yang ketiga. Yang ketiga itu wa idzal mau'udatu sa'alat bi ayyi dzambin qutiltu atau qutilat. Syad boleh, tapi syad. Yang 2 tadi boleh. Yang jumhur su'ilat sama qutilat. Kita ya jumhur. Wa idzas suhuf, dan ingatlah ketika buku-buku catatan usyirat digelar. Nanti kita akan dibuka semua bukunya. Ai wa idza suhuful a'mali, ingatlah ketika buku-buku amal furiqat baina ashabiha, dipertemukan, baik dipertemukan atau dipisah-pisahkan, dibagi-bagi baina ashabiha, di antara pemilik-pemiliknya indal hisab, ketika hisab. Watatoyarat dan terbangan fil akifi, dalam awam-awam. Wa qara'na fi wa tu'amir wa asim bi tahfif syin, dengan tahfif syin. Wal baqun bi tasydidha, dan membaca imam yang lain bi tasydidha. Wa idzas suhuf nusyirat atau wahidas suhufu nusyirat. Saya nggak hafal kayak gini. Ya saya ikuti yang
Wa idas suhufu nusyirat wa idas suhufu nusyirat. Fa'ala dengan fa'ala. Bedanya apa? Kalau fa'ala biasa digelar. Kalau fa'ala dipergelarkan. Dipergelarkan itu kalau digelar itu diberikan ke masing-masing orang. Kalau nusyirat itu diberikan ke masing-masing orang. Bukunya Pak Ses ya sudah dikasih Pak Ses. Bukunya Pak Lauzer kasih Pak Lauzer. Bukunya Pak Zainal kasih Pak. Tapi kalau nusyirat diumumkan. Halo, ini bukunya Pak Siswagandi. Ya, tulis. Gitu. Jadi orang lain tahu. Kira nusyirat. Gitu. Kafaro, kafir. Tutup. Kalau kafaro, ngafirake, nutupake. Nah, gitu itu bedanya di sini. Kafara yukaffiru takfira. Kalau kafara yakfuru kufra. Bedanya di sini. Itu ilmunya, ilmu tasrifannya. Nusyirat berbahaya. Jadi kalau nusyirat rapot dibagi masing-masing. Tidak dikasih tahu. Yang tahu dirinya. Tapi kalau sudah Pak Siswagandi banyak Ramidi. Banyak itu gitu kan. Dikasih tahu. Nah, Pak Ipan dengarkan. Gitu. Nusyirat namanya. Dikasih tasdid. Bahaya. Ini ada dua Mas. Mana yang benar ya Allah? Gitu nanti tahu. Bisa aman nusyirat. Tapi di sana kan tidak ada mikir lagi. Malu tidak malu. Sudah sampai di ujung. Kecuali kalau di dunia kok ada rasa malu. Kalau di sana tidak ada lagi. Orang kita tidak berbusana beda malu. Ya, jadi itu. Ya Allah. Wa idas samau, dan ingatlah ketika langit kusyitat dilenyapkan. Tidak ada lagi langit. Beda ada lagi. Air uzilat dihilangkan amma fauqaha dari atasnya. Wahya al-jannatu wa arsyullah. Di atas langit itu jannah, surga, wa arsyullah dan arsy Allah. Wa qara'a Ibnu Mas'ud kusyitat. Pakai qaf. Wa idas sama'u kusyitat. Kalau yang mau pakai kaf. Tapi Ibnu Mas'ud bacanya kusyitat pakai qaf. Kok beda gitu? Karena Nabi Muhammad terima wahyu tidak pakai tulisan. Nabi Muhammad terima wahyu cuma dengar saja dari malaikat Jibril. Terus Nabi Muhammad membacakan, menyuarakan apa yang beliau dengar kepada sahabat. Sahabatnya yang nulis. Lah sahabat nulis itu macam-macam sesuai dengan yang ia dengar. Oh, namanya imla kalau istilah kita. Gitu, imla. Tapi karena yang baca dan yang tulis sama-sama orang Arab, itu yang dimaksudkan sama. Kalau yang baca saya, yang tulis Pak Siswagandi, entah kemana tulisan, entah kemana yang dibaca. Mungkin yang bacanya salah, mungkin yang dengarkan salah. Gitu. Ali Imran. Saya tulis. Ali Imran. Ada yang tulisnya kedua-duanya pakai ain. Ali Imran. Kalau ada yang tulisnya pakai alif, Ali Imran. Beda-beda. Itu karena yang ngomong juga bukan orang Arab, yang dengarkan bukan orang Arab, yang tulis bukan orang Arab, kemungkinan salahnya banyak. Tapi kalau sama-sama orang Arab, yang ngomong juga pas-pasnya, yang dengarkannya tahu maknanya. Kalau Ali Imran, alif, kemudian ain, maknanya keluarga Imran. Itu surat yang ada di dalam Al-Quran, surat yang ketiga, membicarakan Maryam bin Imran. Maryam bin Imran. Kalau Ali Imran, nama saya, ain ketemu
Ayo. Itu. Jadi besok ditentukan. Wahya al-jannah tafsiran ini. Jangan dimaknai betul. Wahya al-jannah wa arsyullah. Artinya di atas langit itu surga dan aras. Sana. Lah orang Amerika sana. Maksudnya di atas itu kalau menurut tafsiran itu lebih baik, lebih utama. Surga itu lebih utama daripada langit dan surga. Gitu. Sama kita berdoa. Allah itu di mana? Allah itu berada di dekat kita. Kapan kita mendekat sehasta, Allah mendekat sejengkal. Lebih dekat lagi dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, katakan inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa hambaku ketika mereka berdoa. Gitu. Fastajibuli wal yu'minu bi. Itu Allah itu dekat dengan kita. Kenapa kalau kita berdoa menghadap ke atas? Karena itu standar kita. Standar kita begitu, Mas. Pak Ses menghormati saya pasti ngomongnya begitu. Kalau Pak Ses ngomong dengan orang yang di bawahnya pasti padahal orangnya kau. Tapi kalau ngomong dengan orang yang dimuliakan pasti Pak Bapak. Gitu. Itu gitu. Itu kalau ketengok, enggak ketengok baik masih begitu. Saya sering mencontohkan orang terima telepon. Kalau ada orang terima telepon, kepalanya nunduk-nunduk. Iya Pak, itu kemungkinannya satu yang telepon mertuanya. Atau bininya, dia takut sama bininya, iya Pak. Atau bos di atasannya. Kalau yang telepon itu cuma bawahannya, pasti ngegek. Kau dengan apa? Padahal satu itu tidak tengok tempatnya. Apakah kita duduk atau kita gegek, tidak tengok. Tapi secara rohani kita sudah langsung. Disitulah maknanya bahwa bukan berarti surga itu apa di sana, aras itu di sana, bukan. Tapi surga aras itu lebih utama, lebih mulia daripada dunia sendiri. Neraka lebih hino daripada dunia seisinya. Dunia seisinya itu tidak neraka lalu sesusah-susahnya orang hidup di dunia masih ada senangnya. Tapi kalau besok di kiamat nanti, di akhirat nanti, kalau sudah masuk neraka, susah tok. Tidak ada senangnya, tidak ada. Kalau kita sesusah-susahnya masih ada senang, susah. Ada senangnya. Gitu. Salah satu senang kita tengok orang lain lebih susah dari kita. Waduh, lumayan. Besok tidak ada lagi. Kok kita misalnya besok ada kawan masuk neraka terus berdampingan dengan Abu Jahal misalnya. Abu Jahal disiksa habis-habisan sama Allah lebih parah daripada dirinya. Tidak ada senangnya, tidak ada rasa senang. Oh, alhamdulillah aku masih lumayan. Dia lebih parah. Tidak ada di sana Trios, pokoknya tidak ada rasa. Kalau di sini masih ada masih ada. Saya megang duit 100.000, tinggal 100.000 lah. Kan susah tuh. Tanggung bulan duit tinggal 100.000, ya Allah susah. Nengok kawan sudah ada megang duit, masih lumayan gitu, agak senang gitu. Oh, masih ada, kawan tidak ada lagi. Gitu. Jadi kita sedih itu masih ada penghiburnya. Aduh kawan lebih parah kan? Di sana tidak ada Wasis. Ada. Kayak Wasis ketemu Pak Imbang. Itu tidak ada. Kalau di sorgo tidak ada susah. Seneng galau. Wasis ketemu Pak Imbang di sorgo. Wasis surga nomor 1, Pak Imbang surga nomor 2. Terus Pak Imbang terus ngomong, aduh, aku kalau dapat nomor 2 ya, itu pasti tidak ada Pak Imbang. Yang ada rasa
ketiga. Tengok kawan naik mobil CR-V. Gitu hebat. Mas hebat. Kita naik mobil di jalan tol 120, perasaan sudah tidak berani naik lagi kan Pak kan? 120. Kawan sampai kita kok bus. Nah, dia mobilnya lebih hebat CR-V. Pajero Sport. Itu susah. Padahal kita senang naik mobil. Tapi sesenang-senangnya kita di dunia ada susahnya. Sesusah-susahnya orang di dunia masih ada senangnya. Kalau di akhirat nanti, kalau sudah masuk surga ya senang tok, kalau sudah masuk neraka susah tok. Tak ada senangnya, ada. Gitu bedanya. Tidak percaya besok WA-WA-an. Ya bener wali salah dulu. Nah, WA-WA-an masih. Gitu. Jadi itu yakinlah. Jadi surga tidak secara hakiki di atas kita. Kita wallahu a'lam tidak. Aras tidak secara hakiki di atas kita. Yakin? Secara hakiki. Di mana wallahu a'lam? Hanya Allah yang tak usah dipikirkan. So, kenapa orang menyebutnya di atas? Itu tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan. Kakek berantai itu. Allah istawa al arsy, bersemayam di atas aras. Jadi kita meyakini nanti Allah duduk di atas aras. Kalau yang namanya duduk, tempat yang diduduki lebih besar daripada yang menduduki. Enggak mungkin saya duduk di bangku anak TK. Bangku anak TK yang kecil, saya duduk. Dan tentu kursi yang saya duduk itu kursi yang lebih besar daripada pantat saya. Begitu. Mereka berantai itu. Macam-macam. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai apapun. Jadi istawa 'alal arsy yang maksudnya menguasai aras. Bukan duduk bersemayam kayak kita duduk kayak gitu. Gitu. Menguasai aras. Aras terserah Allah. Menurut kita. Kalau beda pemahaman ya enggak kafir. Ya beda tafsir saja. Al-Qur'annya masih sama. Yang beda menafsirkannya. Istawa 'alal arsy. Wa idzal jahim, dan ingatlah ketika neraka jahim su'irat dinyalakan. Jadi sekarang belum ya. Kalau melihat ayat ini, besok mulai disumut. Sekarang masih diam-diam saja, masih disiapkan. Ya Allah, sudah ada belum? Ayat kuddat ikatan syadidan, dinyalakan ikatan dengan betul-betul nyala, syadidan banget. Wa Qur'an Nafi wa Zakwan wa Asim bitasydidil ain wal baqum bitafidiyah. Su'irat sama su'irat. Wa idzal jahim su'irat, betul-betul dinyalakan. Kalau su'irat cuma dinyalakan. Kalau su'irat betul-betul dinyalakan. Jangan tafsirkan beda. Kalau su'irat kita nyalakan arang, senyala-nyalanya. Tapi kalau su'irat entah dikasih apa, gas, dikasih apa, biar nyala. Upayanya lebih gas. Wa idzal jannatu, dan ingatlah ketika surga uzlifat didekatkan, ditampakkan, kuribat, didekatkan minal muttaqina kepada orang-orang yang bertakwa. Wa qala Abdullah bin Zaid aizunyinat dihias. Sudah mendekati masa tubuh dicat, dihias. Marhaban ya ahlal jannah, selamat datang para penghuni surga. Udkhuluha bisalamin, masuklah dengan nyaman. Besok orang-orang itu menurut para ulama akan dikumpulkan beserta dengan kelompoknya masing-masing. Maka kita disarankan untuk membentuk kelompok-kelompok yang baik-baik, agar ketika kelompok kita masuk surga, kita jangan ditinggalkan.
Itu Mas. Iya kok iya. Orang anjingnya Ashabul Kahfi sudah masuk surga. Anjing. Apa orang kita? Kenapa? Karena Ashabul Kahfinya masuk surga. Dia tunggu ceramah Zainuddin. Oh, siapa kamu aja? Iya, bosku masuk. Masa aku ditinggal? Dulu bosku di dalam goa 350 tahun. Aku mau nemenin juga. Masuk. Ada anjing yang masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Unta yang masuk surga. Untanya Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh. Unta yang keluar dari batu yang membelah. Jadi ada unta, ada kelahiran yang tidak melalui proses persalinan. Ada kelahiran yang tidak melalui proses persalinan. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam. Yang kedua Ibu Hawa. Ibu Hawa lahirnya tanpa proses persalinan. Diambil dari tulang rusuknya Nabi. Yang ketiga untanya Nabi Soleh. Tahu-tahu ada membelah dari batu, membelah di dalamnya keluarlah unta. Yang ketiga, yang keempat ularnya Nabi Musa. Jedak ular tadi. Ada nih posisi kau tu pun. Anjing ke? Lupa saya. Ada di kelahiran yang tanpa proses persalinan. Bukan Nabi Isa kan proses persalinannya. Siapa? Maria. Cuma tak tahu apa. Gitu. Persalinannya, ya, kelahiran tanpa proses persalinan. Gitu. Nah, untanya Nabi Soleh itu setiap pagi dan sore memberi air minum susunya itu ke seluruh kampung. Jadi dikasih, tinggal ngambil baik. Pesan Nabi, itulah namanya ujian itu. Pesan Nabi Soleh, taatilah Allah, taatilah aku, dan peliharalah unta ini, jangan kau ganggu. Rupanya degil, bukan degil. Ada yang Soleh. Kita coba dong. Dipotong, digulai rame-rame itu unta itu, ya Allah. Dipotong, digulai rame-rame. Ya Soleh nggak bisa ngomong apa. Kita potong, kita gulai. Itu tadi, udah degil-degil. Kenalah bala, kenalah musibah. Ya gitu mas. Jadi kalau kita ada yang kayak gitu, sudah ada. Contohnya sudah ada. Siapa umatnya Nabi Soleh. Yang senang sesama umatnya Nabi Lot. Senang sesama. Betina senang betina, jantan senang jantan. Maka perlakuannya disebut liwat. Bahasa Arabnya liwat itu berasal dari kata lut. Orang yang berperilaku seksual seperti umatnya Nabi Lot disebut liwat. Kaumnya Nabi Lot adalah kaum Sodom. Maka bahasa kerennya liwat disebut sodomi. Jadi sodomi berasal dari Sodom. Orang yang berperilaku seksual sebagaimana umatnya Nabi Lot, yakni kaum Sodom, disebut sodomi. Bahasa Arabnya disebut liwat. LGBT. LGBT. Bahasa persembunyiannya. Kata Gus Dur, pulang malek kayu disebut ilegal logik. Sudah disebut malek kayu. Ilegal logik itu terhormatnya. Padahal malek kayu. Malek kayu ilegal logik. Wes sebetulnya malek kayu. Jadi gitu. Surga seakan-akan di atas kita. Itu karena pengingat. Besok dihias
mengetahui nafsun setiap jiwa kita ma'akhdarat apa yang dia kerjakan. Nanti akan tampak semua. Apa yang kita kerjakan tampak semua. Ai ma qaddamat min khairin aw syarrin. Apa yang telah lalu kita kerjakan min khairin, baik kebaikan aw syarrin atau keburukan. Fa innal a'mala, karena sungguhnya amal, lama amil tahanaf an-nafsu, ketika mengamalkannya amal tadi an-nafsu setiap jiwa, fa ka'annaha ahdaratha fil mauqifi, maka seolah-olah ia hadir fil mauqifi, di dalam tempat kumpul nanti. Monggo selamat datang Pak Haji Ajarin. Alhamdulillah, amin. Kopi? Kopi apa teh? Teh. Oh, teh. Biar Pak Sis, biar ngambil dia Pak Sis. Loh, kalau dia kita ambilkan juga, mana pun pahala dia Pak Sis. Nah, ngaji terlambat. Baca WA Pak, jadi terlambat apa-apa. Jadi besok amal kita tambah semua. Jangan khawatir Pak. Jadi semua kebaikan secuil apapun akan tambah, dan semua keburukan secuil apapun akan tambah. Gitu. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang tersembunyi dari Allah, dan tidak akan ada yang tersembunyi dari catatan malaikat. Oke? Ini yang harus kita kelola dengan baik itu rokib hati. Kalau mungkar nakir gampang, rokib. Mungkar nakir tidak nengok catatan kita. Kita masih bisa dibully. Tapi dia berkawan sama rokib hati. Nah, susah untuk kita. Rokib hati. Ini yang harus kita kelola, ini bukan catat ini. Saya mau apa hari ini dicatat sambil. Manfaat yang tidak buat saya, madarat yang tidak buat saya. Jadi alimat nafsu ma akhdarat, itulah 6 ciri besok setelah kiamat, setelah trompet kedua. Jadi baina trompet 1 antara trompet 2 disebut masa jeda. Trompet 1 pertanda awal kiamat. Dep kehancuran dunia. Hancur, hancur. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan Allah itu akan sombong. Siapa lagi? Yang aku Tuhan mana? Siapa lagi yang aku hebat? Mana? Siapa lagi yang aku pintar? Mana? Besok Allah, aku dewean. Sampai malaikat Israfil pun mati. Siapa yang mencabut nyawa malaikat Israfil? Yesus itu tidak usah mikir. Tidak usah mikir, tidak usah kalian kita. Apa Israel duluan? Israel duluan? Atau nyabut dewe? Atau itu kecil bagi Allah, kecil. Kecil nih, kecil. Kecil. Oh, kelasnya Syabdul Qadir Jailani di mana kemnya disebutkan. Ada ibu-ibu mengantarkan anaknya untuk mondok. Jadi Syabdul Qadir itu wali juga ulama. Itu ingin jadi wali tapi tidak jadi ulama. Jadi ulama dulu baru jadi wali. Kalau mikir jadi wali tapi tidak jadi ulama. Pinter dulu jadi ulama, ngamalkan terus jadi wali. Itu loh Syabdul Qadir Jailani. Kita banyak tulisannya banyak. Cuma yang terkenal di kita walinya baik, padahal ya guru punya pondok. Ada karena ibu ngantar anaknya untuk pondok. Terus begitu sudah pondok, kan biasa di kunjungan, ada hari kunjung. Pas hari kunjung, nengok anaknya makan roti tawar, gandum, makan roti tawar, kurus kering, anaknya makan roti tawar. Karena selama apa namanya? Mama itu kalau ngantar anaknya ke pondok jangan nengok dapur. Dapur umum pondok pesantren tak ada yang elok.
bisa nengok karena mak dan cucu nggak kuat nengok anaknya. Ya Allah, perlunya kayak gitu, namanya bodoh. Nggak ada garam, nggak ada asam, nggak ada asin, nggak ada asin, ya namanya bodoh. Sudah talahin gitu, nengok, ngenes, maknya budak tadi ngenes. Begitu sowan ke Syabdul Qadir Jailani itu, nengok Syabdul Qadir Jailani lagi makan pakai ayam jago, makan lauknya itu ayam, jadi makan enak. Protes Syabdul Qadir Jailani, ini kiai tidak beres, dia makan enak, santrinya dikasih makan tidak enak, sudah beres, gizi tidak di, macam mana anak akan pinter, gizi tidak dituruti ya gitu. Protes malah, mohon maaf guru, Anda tidak nyontohkan kebaikan. Loh kenapa? Anda makan enak, sementara santri-santri makan tidak enak. Oh gitu, sambil diam, sambil kau berjalan, sambil diam santai makan. Wah, kayak gak makan dia, makan dulu. Begitu makan selesai, tulangnya dikumpulkan. Yang terkait tulangnya dikumpulkan, lah kumpul, tutup ke pacinya paci Sano, bukan paci ini, paci Indonesia. Digambarkan bah, ini paci Indonesia, bukan paci Islam. Kok paci Indonesia itu aku pakai ini? Ini paci Indonesia, tutupkan, habis tutup, buka lagi. Begitu buka, kepak, hidup lagi, udah niat tulang tadi itu, kepak. Kukurukuyum, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Kalau anakku bisa kayak gini maka serah. Katanya gitu. Kalau anakku sudah bisa kayak gini, maka serah. Jadi maksudnya ya tirakat dulu, belajar dulu. Gitu. Kelas hidupkan, matikan baik asal Allah berkehendak ngasih kelebihan kepada siapapun bisa. Apalagi Allah dewe kecil aja. Baru cuma Israel. Mati kau. Bilang. Ida arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jadi semudah mengucapkan kun. Kalau kita saja bisa mengucapkan kun, maka Allah semudah itu, gambaran semudah itu untuk membuat sesuatu itu kun menjadi itu. Macam tidak usah mikirin macam-macam. Nah itu ciri wali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita masih khawatir kehidupan dunia, masih khawatir tentang besok makan apa tidak, tentang khawatir segala sesuatu, maka belum cirinya wali lah, gak ada khawatirnya gitu. Jadi bininya wali juga susah. Kalau bininya wali juga masih khawatir, susah. Karena walinya tadi gak khawatir, bininya khawatir susah gitu. Maka cerita istri Gus Dur, Bu Sinta Mulia itu nggak punya duitnya adanya dikasihkan ke orang, itu kan susah. Tapi karena Bu Sintanya sudah ikhlas menerima, ya tidak khawatir, kayak ada lah, gitu. Nah kalau udah tahan, kita cerai. Jadi kalau kita punya istri yang masih cerewet kayak kita, belum balik. Jadi itu 6 ciri kita di akhirat. Disiapkan mudah-mudahan kita apapun ceritanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu kita nanti akan segera untuk Bapak-bapak ya, sesuai dengan rencana tadi malam, mandikan dulu, buka pagi, baru tunggu. Itu yang penting ya. Karena ini agendanya ngurusin yang hidup sama ngurusin yang mati. Yang hidup itu udah hijau, yang mati udah panen. Jadi semuanya dipakai. Semuanya udah. Semua udah. Saya kira itu ada yang didiskusikan. Sementara Pas.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بنعمتك علينا ونعوذ بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل الصالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا فتاح يا عليم افتح لنا بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم افتح لنا علم اليقين يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا إلى صراطك المستقيم واهدنا إلى صراطك المستقيم واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله